بسم الله الرحمن الرحيم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Ya, setelah kita menyelesaikan pembahasan penghalang di jalan kehambaan, penghalang di jalan mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan insani, tiada lain pertama yaitu iblis dan bala tentaranya, yaitu setan-setan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan penolong di jalan kehambaan. Siapa penolong kita semua dalam mencapai kesempurnaan atau menapaki jalan perjalanan kesempurnaan? Yang pertama, penolong itu tiada lain adalah para anbiya, para rasul dan anbiya utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus Tuhan memang membawa program atau risalah yang mana apabila manusia mengikuti petunjuk dan hidayah para anbiya ilahi, mereka akan dengan selamat sampai kepada puncak perjalanan. Para anbiya ilahi diutus untuk memberi kabar gembira serta memberi peringatan. Kabar gembira yakni jika kita taat mengikuti petunjuk dari mereka, niscaya kita akan selamat dari perjalanan. Peringatan yakni jika kita tidak mengikuti petunjuk itu, maka ya kita akan terjatuh dan terhalang dari perjalanan kesempurnaan. Mereka dengan jalan membacakan ayat-ayat dan alamat-alamat ilahi, menyucikan manusia serta mengajarkan manusia kitab dan hikmah dan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dalam ucapan Amirul Mukminin di dalam Nahjul Balagha, kita bisa mendapatkan pengertian bahwa para anbiya ilahi ini membimbing dan menuntun umat manusia supaya jauh dari taghut dan mendekatkan manusia kepada Tuhan serta menyampaikan manusia kepada kesempurnaan. Jadi ada beberapa misi yang paling utama
diemban oleh para rasul Tuhan serta para nabi yang tentunya diwarisi oleh para aulia ilahi. Pertama yakni menunjukkan ayat-ayat ilahi, membacakan ayat-ayat ilahi. Terkait masalah ayat-ayat ilahi ini, kalau kita bisa bagi, itu kita bisa bagi dalam 3 bentuk. Ada ayat-ayat ilahi berbicara tentang fenomena alam raya ini, ya, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Dan ada ayat-ayat ilahi yang tertuang di dalam kitab suci, baik itu kitab suci Taurat, kitab suci Injil, dan kitab suci Al-Quran. Cuma 2 kitab suci yang kita sebutkan, Taurat dan Injil, karena sulit untuk diperoleh kemurniannya daripada tahrif, campur tangan manusia, baik itu penambahan maupun pengurangan, maka tidak lagi bisa menjadi acuan untuk program dan pedoman kehidupan manusia. Sangat banyak kekurangannya. Jadi yang kedua adalah disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah. Qauliyah dari kata qala, qaul, ucapan, firman. Dan ketiga yaitu bagaimana manusia mengamati dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Dalam suatu riwayat kita diperoleh ungkapan man arafah nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang paling mengenal dirinya, paling mengenal Tuhannya. Jadi mengenal Tuhan ada 3 jalan. Ya, yang ketiga ini disebut dengan ayat-ayat anfusi. Ayat-ayat anfusi, ya, anfusi. Jadi 3 jalan untuk mencapai tujuan. Sebenarnya kan tujuan juga atau puncak yang ingin dicapai itu adalah Tuhan. Sebagaimana juga kita berasal darinya. Perjalanan menuju Tuhan itu perjalanan dari busur turun dan busur naik istilahnya. Jadi busur, kan kalian kenal busur panah kan? Busur panah kan begini gambarnya kan, lengkung begini, busur panah. Nah ini busur turun ini, kemudian naik, busur naik. Nah inilah dibahasakan dalam ayat suci Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya kita berasal darinya, turun, dan sesungguhnya kita kembali kepadanya, naik. Bukan misalnya semacam perjalanan seperti ini baru kembali begini, nah bukan. Tapi busur turun dan busur naik. Nah,
Ada 3 pengenalan, jalan pengenalan dengan ayat-ayat kauniyah serta ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat anfus. Ayat-ayat kauniyah dan anfus, satu ayat yang mengisyaratkan keduanya itu terdapat di dalam surah Fussilat, tapi saya lupa nomor ayatnya. Surah Fussilat ayat 36, saya tidak ingat ayatnya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Ya. Kami perlihatkan ayat-ayat kami fil afaq. Afaq yakni alam raya ini, jamak dari ufuk. Wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, anfus, pada diri mereka, sehingga jelaslah kebenaran. Hatta yatabayyana, sehingga jelaslah annahul haq. Ada yang memaknai bahwasanya ayat-ayatnya adalah hak, benar. Tapi annahu dalam bentuknya, ayat-ayatnya tidak bisa, yakni sesungguhnya ia adalah hak. Saya balas dulu sebentar ya. Holot در kelas هستم. Holot در kelas هستم باشه. Kelas. Ya, jadi 3 jalan ini tersedia bagi manusia untuk memahami bagaimana ia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anbiya datang, salah satu misinya, salah satu tugasnya yaitu membacakan ayat-ayat Tuhan. Yang kedua, wa yuzakkihim. Jadi kalau kita misalnya merujuk kepada ayat ini, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Nampaknya dia tidak tahu kalau kita ini harus dijawab dulu sebentar. Ya. Jadi kita tadi sudah membacakan ayat terkait tentang misi dari anbiya ilahi, tugas dari anbiya ilahi, yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan menyucikan kalian, baik dari segi pemikiran, menyucikan dari segi pemikiran, dari segi keyakinan terkait tentang Tuhan, ya. Bagaimana menyucikan keyakinan kita supaya jangan berdimensi kesyirikan, berdimensi khurafat, ya. Menyucikan kita punya keyakinan, menyucikan kita punya ibadah, menyucikan kita punya akhlak, ya. Jadi berbagai aspek istilahnya mesti kita sucikan. Jadi kita tidak bisa menyucikan itu ibadah, akhlak kalau sebelumnya kita tidak menyucikan kita punya keyakinan, ya.
wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kalian kitab. Ya, kitab di sini bisa dalam makna kitab suci, kitab ilahi. Dalam kitab ilahi terkandung berbagai pengetahuan, ma'rifat, ya itu harus diajarkan oleh para nabi ilahi. Mereka lah yang bisa memaknai ayat sebenar-benarnya, menafsirkan sebenar-benarnya ayat, menakwilkan sebenar-benarnya ayat. Dan hikmah hadis-hadis, riwayat dari mereka, di mana riwayat dari para anbiya, daripada aulia, ya itu akan menghidupkan kalbu. Jadi suatu majelis dia mempunyai nilai kalau dia mengandung hikmah di dalam majelis tersebut. Bagaimana caranya supaya mempunyai hikmah? Ya kita menyinggung, mengungkap hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya keyakinan tentang keimaman dari Imam Ma'sum alaihi salam, ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Ada yang memperspektifkan bahwa Nabi itu pengetahuannya hanya berhubungan permasalahan akhirat, persoalan langit. Memang itu yang paling penting yang harus kita dapatkan dari para nabi ilahi, ya. Tapi nabi ilahi tahu itu permasalahan, ya, pengetahuan berhubungan dengan kehidupan dunia kita ini juga tahu. Makanya kita kalau meneliti riwayat, ya, ada riwayat tentang apa itu, menanam kurma kalau tidak salah. Saya lupa riwayatnya, itu tidak muktabar, ya, yang mana Nabi mengatakan antum a'lamu bi umurikum bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu daripada urusan-urusan dunia kalian. Ya, itu tidak muktabar itu. Nabi dan wali Tuhan tahu permasalahan dunia, tapi bukan itu yang menjadi tujuan dalam mengajak manusia. Ada ungkapan Amirul Mukminin ketika Nabi hendak istilahnya meninggalkan dunia ini. Nah, Amirul Mukminin Ali mendekatkan telinganya, kemudian Nabi ya istilahnya membisikkan. Setelah itu ditanya, apa yang dikatakan kepadamu? Amirul Mukminin berkata, dia mengajarkan saya 1000 pintu pengetahuan, dan setiap pintu lagi punya 1000 percabangan pintu pengetahuan. Memang ada perkataan dari Amirul Mukminin, misalnya saluni qabla an tafkiduni, ya, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku, karena aku mengetahui jalan-jalan langit, ya. Tapi bukan berarti menafikan pengetahuan terhadap permasalahan dunia, tidak seperti itu, ya.
Nabi Nuh alaihissalam diajarkan Tuhan buat perahu. Jadi buat perahu itu ya pertama adalah Nabi Nuh. Ilmu buat perahu pindah dari Nabi Nuh kepada kaum berikutnya. Banyak ilmu istilahnya itu pertama dari para nabi. Bahkan menurut filosof Islam, guru para filosof itu awalnya adalah nabi. Guru filosof menurut mereka adalah Nabi Idris alaihissalam. Ala kulli hal, jadi pada dasarnya jalan pengetahuan terhadap Tuhan, jalan pengenalan kepada tujuan akhir ada 3 dengan fenomena alam semesta ini, dengan merenungkan ayat-ayat Tuhan. Makanya kan Al-Quran itu mesti direnungi, ya, mesti dikaji kandungan daripada ayat suci Al-Quran. Dibaca karena dia kalam Tuhan memang punya pahala, ya. Justru bahkan memandangnya saja ayat suci Al-Quran itu punya pahala. Biasakanlah setiap pagi membaca ayat suci Al-Quran. Di sini bagaimana kondisi salat subuh berjamaah? Setelah itu baca Al-Quran, ya. Ada lagi sebenarnya paling bagus itu membaca ayat suci Al-Quran di waktu sahar sebelum salat subuh, ya. Warattilil Qur'ana tartila, atau ada ayat yang lain wa Qur'anal fajr, aqimis shalah lidulukis syams ila ghasaqil lail. Apalagi wa Qur'anal fajr, ya. Tidak ada yang hafal ayatnya. Jadi membaca Al-Quran sebelum terbit fajar shadiq. Waktu subuh dimulai ketika terbit fajar shadiq. Kalau di fikih kalian pelajari ada disebut fajar shadiq dan ada fajar kazib. Waktu masuk salat subuh itu kalau sudah terbit fajar shadiq. Nah, sebelum terbitnya itu baca ayat suci Al-Quran. Meskipun tidak dipahami maknanya, ya tetap memberikan pengaruh pahala, pengaruh maknawiyah. Tapi lebih besar lagi kalau memahami maknanya dan merenungkannya, ya, seperti itu. Jadi yang bisa kita membuat hadir di dalam membaca ayat suci Al-Quran itu kalau kita mengerti maknanya. Kalau misalnya tidak mengerti maknanya, ya, mulut kita membacanya, renungan kita ke tempat lain, ya. Karena kan kita tidak tahu maknanya, jadi kita baca, berjalan kita renungannya ke tempat lain. Tapi kalau kita bisa paham maknanya, pas kita baca, kandungannya itu kita renungkan. Misalnya kita baca, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Kalau kita tidak tahu maknanya ya kemana-mana. Tapi kalau kita tahu maknanya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, aku akan menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha
Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, manusia menjadi khalifah di bumi yang akan melakukan kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita paham ayatnya bagus. Saya sekarang lagi merintis pesantren di mana santrinya diajarkan untuk memahami makna dari ayat suci Al-Quran. Mulai mereka ini tingkatan SMP, jadi tamat SD, ya masuk pesantren, bukan cuma menghafal Al-Quran, tapi juga bagaimana dia memahami arti daripada Al-Quran. Sebab salah satu sebenarnya yang bisa menaikkan tingkat pengetahuan masyarakat Muslim terhadap agama adalah ketika dia memahami ayat suci Al-Quran yang dibaca. Ayat suci Al-Quran ini kan benar-benar mukjizat ilahi ya. Dia misalnya tidak ditahu artinya, tapi berjuta-juta umat Islam hafal itu Al-Quran 30 juz. Jadi bukan 1 juta, berjuta-juta itu umat Islam hafal itu Al-Quran. Di Iran itu ada programnya mau menciptakan 10 juta masyarakat penghafal Al-Quran. Saya tidak tahu sudah berapa juta misalnya kan. Tapi dia punya program. Di beberapa negara memang karena dia orang Arab lebih kuat lagi dan lebih cepat menghafal Al-Quran. Mesir misalnya, penghafal Quran di Mesir banyak sekali. Cuma sayang, dalam kapasitas Mesir sebagai negara Muslim yang banyak ulamanya, banyak penghafal Qurannya, tidak membantu saudaranya Palestina. Ya, kan begitu. Sangat disayangkan. Tidak ada ulama Mesir yang melaknat Israel. Tidak ada ulama Mesir mengutuk pembunuhan Ismail Haniyah. Bayangkan itu. Bahkan di negeri Arab ada yang ditangkap karena melakukan acara kesedihan mengenang itu Ismail Haniyah. Bayangkan itu ya. Makanya terkadang kalau kita berdiskusi dengan orang tertentu mengandalkan bahasa Arabnya, kita bilang Abu Sufyan juga itu jago bahasa Arab ya, Abu Jahal juga itu jago bahasa Arab, banyak abu-abu jago bahasa Arab kan. Tapi kan tidak juga menerima Islam, bahkan menentang Nabi ya. Jadi bahasa Arab salah satu jadi dimensi. Kalau memang itu kalbu tidak digoncang untuk hidup terhadap Islam, biar Arab mati tunji kalbunya. Mendengarkan ayat suci Al-Quran pun begitu ya. Jadi memang ya, istilahnya makanya Nabi ya di samping membacakan ayat-ayat ilahi juga menyucikan, juga membacakan kitab suci, juga mengajarkan hikmah. Seperti itu. Nah, yang pertama ajaran para anbiya ilahi mengajak kita kepada perhatian terhadap tauhid. Sebab inti permasalahan manusia baik teoritis maupun praktis tauhid.
tauhid teoritis dan tauhid praktis. Memahami tauhid yakni secara pemikiran dan burhani, karena teoritis itu tidak boleh ikut-ikutan. Makanya di dalam tinjauan usuluddin kita tidak boleh taklid istilahnya, tidak tahu dalilnya baru kita ikut. Harus tahu, paham dalilnya. Meskipun misalnya bukan kita yang buat dalilnya, tapi paham itu dalilnya. Kalau fikih tidak mesti kita paham dalilnya. Misalnya di dalam fikih, kenapa kita di dalam salat mesti membaca surah Al-Fatihah awalnya misalnya, tidak perlu kita tahu dalilnya. Ulama kita misalnya mengatakan kita harus baca surah Al-Fatihah rakaat pertama misalnya, ya. Baru setelah itu satu surah yang lain misalnya. Itu tidak perlu kita banyak mempersoalkan, kita amalkan saja, selesai. Tapi dalam permasalahan usuluddin, kalau misalnya kita karena lahir dari orang tua muslim, orang tua kita meyakini ada Tuhan, tidak boleh kita cuma ikut-ikut meyakini ada Tuhan. Tahu apa itu, ada apa dalilnya ada Tuhan. Ya. Meskipun sederhana tapi ada dalilnya. Karena dalil tentang pembuktian adanya Tuhan itu kan bertingkat-tingkat. Salah satu diantaranya tadi ini tentang mengamati fenomena alam ini, ayat-ayat kauniyah ini, ya. Tapi bertingkat-tingkat. Ada juga misalnya membuktikan keberadaan Tuhan, pengamatan terhadap nafs manusia. Dan banyaklah yang kalian juga peroleh mungkin di dalam pembahasan teologi. Ya. Tapi bertingkat-tingkat. Jadi kita tidak boleh taklid. Sebenarnya kalau kita bertanya kepada orang awamnya pun kita, kenapa kalian percaya ada Tuhan? Biasanya dia mengatakan karena adanya alam ini, karena adanya bumi ini. Sebenarnya bisa saja berasal dari kaidah karena ada akibat maka ada sebab, kan? Tapi kalau disuruh jelas bagaimana ya sampai, atau coba jelaskan karena adanya bumi ini maka kita bisa buktikan Tuhan, dia bingung dia. Jadi dalam berbagai persoalan akidah itu tidak boleh taklid. Percaya misalnya terhadap hari akhirat, ya itu juga harus punya landasan dalil. Di sini bukan wilayah ikut atau taklid. Tapi tentang persoalan ibadah ya tidak apa-apa kita mengikut sama ulama yang sudah ahli dalam persoalan ibadah. Yang masalah ibadah dan hukum-hukum ilahi ini ahlinya disebut dengan faqih, fuqaha, ya, seperti itu. Jadi yang pertama yang diajakkan dan diajarkan para anbiya adalah pengenalan terhadap Tuhan. Karena ini nanti berdimensi pada amaliyah,
amaliyahnya kita ini ditujukan kepada siapa? Kan seperti itu. Ibadah-ibadah yang dilakukan ini ditujukan kepada siapa kalau tidak mengenal Tuhan, kan? Mesti kita mengenal Tuhan supaya kita tahu bahwa amalia ini untuk dekat kepada Tuhan, supaya menyampaikan kita kepada Tuhan. Makanya amalia-amalia yang tidak ditujukan kepada Tuhan itu tidak bisa mendekatkan kepada Tuhan. Jadi tetap harus ada kesadaran dan kehadiran di dalam ibadah. Karena coba lihat misalnya betapa banyak orang bekerja, ya, tapi tidak mengangkat dirinya dekat kepada Tuhan, kan? Betapa banyak manusia, ya, berbuat kebaikan, kerja keras, tapi kalau sebatas juga pandangannya buat kehidupan dunia semata, juga tidak mengangkat dia. Beda misalnya orang tertentu, ya karena kerjanya, ibadahnya, dia paham untuk siapa, mengangkat dirinya. Makanya keluarlah perkataan-perkataan darinya misalnya yang mengandung ma'rifat ilahiyah. Makanya ya tetap paling utama, paling asas terlebih dahulu sesuai pengajaran para anbiya, yaitu ajakan kepada tauhid, pengenalan kepada Tuhan dalam tinjauan tauhid. Dan tinjauan tauhid ini bertingkat-tingkat, ya. Ada tingkatan tauhid perspektif ahli kalam yang kita pelajari dalam ilmu kalam, ilmu usuluddin misalnya. Ada perspektif tauhid dalam tinjauan filsafat Islam. Itu mesti didapati dengan mempelajari filsafat Islam. Filsafat Islam yang sampai pembahasan ketuhanannya. Kalau pembahasan filsafat tidak sampai kepada ketuhanannya juga itu harus hati-hati. Karena filsafat itu membuat akal mempunyai kemampuan berpikir lebih besar secara bebas. Makanya kalau dia tidak dituntun pun sampai suatu titik puncak pengenalan Tuhan, bahaya. Makanya Mullah Sadr sendiri, filosof besar Islam, mengatakan taban falsafah yang tidak mengarahkan manusia kepada syariat ilahi. Sesat maksudnya. Sesat filsafat yang tidak mengarahkan kepada ma'rifat ilahiyah. Dan betapa banyak filsafat di dunia ini tidak menyampaikan kepada pemahaman dan ma'rifat ketuhanan yang benar. Saya bukan anti filsafat barat. Saya sendiri membaca mutalaah filsafat barat. Tapi kalau tanpa bekal filsafat Islam yang memadai, masuk mempelajari filsafat barat, semoga kalian tidak tergelincir dalam keliberalisan liberal yang tidak dikontrol dengan ajaran wahyu ilahi.
Olehnya filsafat Islam mesti dulu dipelajari sampai ketuhanannya. Sebenarnya baru kita bisa bebas mempelajari filsafat Barat. Ada seorang guru filsafat Islam dan seorang arif, setelah dia mengenal filsafat Islam, dia ogah lagi. Misalnya mutalaah filsafat Barat, dia bilang membuang-buang waktu saya. Lebih baik saya menelusuri filsafat Islam secara lebih dalam. Karena tahu sudah misalnya siapa itu Hegel, tidak sampai kepada ketuhanan yang benar. Siapa itu René Descartes, siapa itu Berkeley, siapa itu David Hume, siapa itu Spinoza, dan filosof-filosof lainnya. Membuang waktu katanya mutalaah pemikirannya. Kecuali kalau kita mau melakukan otokritik terhadap ketakbenarannya, ya bagus. Siapa itu Heidegger misalnya, kita kaji filsafatnya, kemudian kita mengkomparasikan dengan filsafat Islam, kita menemukan titik kesalahannya terhadap pandangannya terhadap eksistensi misalnya, ya bagus. Bukan berarti tidak ada ucapannya yang baik ya, bukan berarti tidak ada ucapan yang benar, tapi secara keseluruhan dari bangunan filsafatnya, karena tidak menyampaikan kepada ketuhanan yang benar, batil. Ya, ini pengajar akhlak mengarahkan kalian supaya hati-hati. Ya, betapa banyak orang mempelajari misalnya filsafat menjadi sesat berpikir sekarang. Saya mengamati misalnya tokoh-tokoh Indonesia pun yang liberal, ya pemahaman Islamnya justru menjauhkan umat Islam ini dari Islam yang benar. Maaf saja, istilahnya ya, kita bukan angku tapi kita punya keilmuan. Saya 20 tahun juga belajar Islam, 20 tahun menyelesaikan juga program doktoralnya, PhD-nya, ya. Jadi istilahnya saya bisa mengkritik pandangan yang lain. Nah, jadi ya para anbiya itu mengantar kita untuk dibangkitkan. Ada disebut fitrah ketuhanan pada diri manusia, di mana itu berlandaskan adanya semacam perjanjian primodal, perjanjian istilahnya terhadap Tuhan sebelum kita sebagai manusia sekarang ini di bumi ini. Ada disebut dengan alam dzurriyah, alam dzar bukan zuriyah, alam dzar. Ya, kalau kita bacakan ayat suci Al-Qur'annya itu di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Tuhan berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyah min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya, jadi ada kesaksian primordial sebelum kita ini sebagai wujud manusia di bumi ini. Ketika Tuhan mengambil dari Bani Adam, dari punggung mereka, zuriya mereka, persaksian mereka atas diri-diri mereka.
alastu birabbikum, apakah bukan aku Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, ya kami bersaksi bahwa engkau Tuhanku. Maksudnya kan, kenapa diambil persaksian seperti itu secara fitrah? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, supaya pada hari kiamat tidak berkata kalian, sesungguhnya kami dari permasalahan ini adalah orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai. Au taqulu innama asyrak abauna min qabl, atau kalian berkata sesungguhnya bapak-bapak kami syirik sebelumnya. Wa kunna dzurriyyah min ba'dihim, dan kami adalah keturunan sesudah mereka. Jadi artinya dia melihat keyakinan bapak-bapaknya dan mengikuti keyakinan tersebut. Makanya apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau tuhliku, apakah engkau menghancurkan kami bima fa'alal mubtilun, dengan apa-apa yang orang-orang batil kerjakan. Ya. Jadi pada diri manusia sudah tertanam fitrah ketauhidan, yakni sebenarnya kepotensian. Jadi alam dzar ini alam potensi, alam kepotensian, di mana manusia karena diberikan akal, ya akal manusia ini mempunyai kemampuan di dalam menilai benar dan salah, memilah baik dan buruk, dan mengikuti yang benar, mengikuti yang baik, meninggalkan yang salah dan meninggalkan yang buruk. Kita memang punya diri karena pengaruh sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Pandangan indrawi kita ini kan terpesona dengan alam materi ini. Pandangan indrawi kita. Dan indrawi kita ini sebenarnya sarana yang menginput dari luar yang akan mempengaruhi kita, ya. Jadi misalnya orang buta itu tidak punya khayalan-khayalan yang sifatnya ini, ya, karena tidak pernah mempunyai input penglihatan misalnya. Orang tuli misalnya juga tidak punya seperti itu. Tapi orang yang normal, ya semua indranya bekerja dengan normal, itu semua apa yang dia perolehnya itu sarana penginput pengetahuan partikular yang nanti berubah menjadi pengetahuan khayali atau imajinasi. Dan ini yang banyak mempengaruhi manusia. Nah, kalau di dalam perspektif riwayat, Anbiya itu adalah nabi lahir. Sebelum datang nabi lahir untuk menstimulus kita punya kandungan batin terhadap Tuhan dan masalah-masalah ukhrawi dan maknawi,
sebelumnya ada nabi batin pada diri kita, yang sering dibahasakan kalau kita misalnya hati nurani itu nabi batin, ya. Jadi sebelum kita misalnya mendapatkan ajaran dari para anbiya ilahi, kita sudah punya neraca benar salah, baik dan buruk, kan begitu. Seperti misalnya ilmu matematika lah, ya, ilmu matematika, ya. Sudah ada neraca pada diri kita itu, benarnya misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, dengan salahnya 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Apakah misalnya kalau saya ajarkan kalian, doktrin kepada kalian, paksakan kepada kalian 1 tambah 1 adalah 3, 1 tambah 1 adalah 3. Ketika tumbuh akal kalian, apa kalian tidak akan memandang bahwa salah itu yang saya ajarkan kepada kalian 1 tambah 1 sama dengan 3? Misalnya kalian tahu itu, ini kalian tahu itu mana 2, mana 3, mana 4, tapi saya waktu kecil kalian saya ajar kalian 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 3. Kalau masih kecil kan iya saja kan, terima. Kalau kalian akalnya tumbuh sempurna, kalian masih terima enggak? Tidak itu. Ya. Jadi akal itu tanpa diajar wahyu sudah punya kemampuan memahami nilai benar dan salah, baik dan buruk. Sama saja misalnya kalian kalau tidak hidup di keluarga muslim, saya mengatakan misalnya bohong itu adalah baik, bohong itu adalah baik, bohong itu adalah baik. Pada tingkat tertentu kalian sempurna akalnya, tahu itu apa bohong, tahu itu apa baik, bilang ini ajar salah-salah kayak ini orang, bohong itu baik. Karena tanya pada diri kalian, mau saya bohongi? Tidak mau kan? Ya, mau saya bohongi? Mau saya bohongi? Berarti tidak bagus, karena kalian yang mau yang baik kan? Tidak mau kita dibohongi. Jadi bohong adalah buruk, bohong adalah salah. Ya. Jadi memang manusia sebelum ia tercipta di alam ini itu sudah ada perjanjian dengan Tuhan di alam mitsaq, di alam dzar, bahwa manusia mengakui tentang Tuhan, dan supaya manusia nanti tidak punya alasan bahwa saya lalai atau saya mengikuti apa yang saya saksikan dari ayah saya, nenek saya dan lain sebagainya, ya. Kenapa banyak sekarang manusia cenderung lari dari tauhid, atau bahkan sebenarnya bukan disebut lari dari tauhid. Jadi sekarang ini masyarakat manusia, ya, banyak yang cenderung lari dari agama. Kalau di barat itu semakin orang terpelajar, semakin kepercayaannya kepada Tuhan tipis. Pada tingkat tertentu, sebagian mereka keluar dari agama. Ya, kalau kita sederhanakan permasalahannya, tentunya karena pengajaran
berhubungan dengan ketuhanan itu tidak istilahnya mampu membawa manusia dalam suatu bentuk keyakinan. Keyakinan ilmu yakin, ya. Kan ada 3 tingkatan itu yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin istilahnya. Ilmu yakin ini adalah keyakinan berdasarkan ilmu yang tidak lagi tergoyahkan, tapi wilayahnya masih pengetahuan konseptual. Kalau istilah ilmu husuli istilahnya, ya, ilmu husuli. Dengan berbagai burhan, argumen menyampaikan kepada keyakinan ilmu yakin, ya. Kalau misalnya tentang pembuktian eksistensi Tuhan itu kan menurut filosof kita dalil yang paling kuat itu disebut dengan burhan siddiqin. Siddiq sangat benar, sangat terpercaya, sangat kuat. Di mana di sini sudah tidak ada lagi perbedaan dalil dan hasis. Ya, jadi argumen yang bisa membawa kita pada keyakinan terhadap eksistensi Tuhan yang tidak tergoyahkan lagi. Yang penting, tapi yang pertama itu harus cukup dulu dia punya mukadimah. Kalau cuma hanya misalnya burhannya saja dilihat, tapi mukadimahnya juga tidak sempurna, ini belum bisa menyampaikan kepada tujuannya, saya lihat. Burhan ini. Jadi mukadimahnya juga harus sempurna. Bukan cuma langsung proposisi burhannya itu saja, tapi harus mukadimahnya juga sempurna dipahami. Itu ilmu yakin. Tapi burhan imkan dan wujud pun sudah dapat imkan dan wujud burhannya? Belum mungkin, ya. Dalam usuluddin pembuktian Tuhan sudah dapat imkan dan wujud burhannya, sudah. Baru apa? Pengenalan. Pengenalan apa? Jalan. Belum masuk pada itu, ya. Berarti masih ini mukadimah. Jadi burhan imkan dan wujud ini, ya, itu sudah tidak terjangkau oleh kritik kaum empirik materialis seperti David Hume itu misalnya, filosof empirik ateis yang banyak membuat subhat-subhat pemikiran bagi kaum beragama. Itu sudah tidak bisa dia sentuh. Yakni keberadaan ini istilahnya ada 2 kemungkinannya. Boleh jadi dia wajib adanya atau dia mungkin adanya. Tapi nantilah kalian peroleh burhan ini di pembahasan usuluddin, ya. Nah, kalau kita sudah selesai pada burhan yang kuat dan sampai pada ilmu yakin, itu tidak lagi akan mudah atau bahkan tidak akan lagi dibawa kepada pengingkaran terhadap ketuhanan. Kalau seperti itu, ya. Nah, kalau ainul yakin itu lebih tinggi daripada ilmu yakin, dan dia bukan jalannya konseptual, bukan jalannya pemikiran, tapi jalannya penyucian, pembersihan, tahzib dan tazkiyah nafs. Ya.
sehingga menyaksikan, ya. Makanya para arif, urafa istilahnya, itu mereka menyaksikan tauhid itu baik tauhid perbuatan, tauhid sifat maupun tauhid zat. Jadi sampai pada ainul yakin. Lebih di atas daripada ainul yakin disebut hakul yakin. Jadi penyaksian dan peleburan pada tauhid. Ya. Yang jelas para anbiya ilahi mengajak kita kepada ketuhanan itu juga sesuai dengan tingkatan-tingkatan dan potensi-potensi kita. Makanya bahasa Al-Quran juga itu bukan hanya teruntuk misalnya orang yang tinggi ilmunya, orang yang dalam ilmunya, misalnya filosofka, tapi juga bahkan bagi masyarakat awam. Ya. Misalnya kadang Al-Quran menyuruh kita mengamati misalnya ciptaan Tuhan, mengamati misalnya fenomena kehidupan unta, pergantian malam dan siang, fenomena angin. Itu sebenarnya nanti mengantar kita kepada satu burhan, disebut burhan keteraturan. Ya. Coba lihat ini tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan itu tidak paham bagaimana dia misalnya menikah. Maksudnya kalau kehendaknya untuk menikah tidak terjadilah hubungan pernikahan. Tapi betapa Tuhan ciptakan ada angin yang bertiup bisa memindahkan. Ya, dalam ilmu biologi dia bahas ada justru serangga-serangga, ya, yang dia bisa memindahkan itu kan. Tapi orang biologi karena tidak punya landasan teologi atau perspektif ilahi dalam ilmunya, pahamnya begitu saja, tidak membawa kepada kesadaran kan. Tapi amati coba itu, bisa begitu saja ke itu ada. Ya. Bayangkan misalnya ini tidak punya ini, ya, kalau pada dia tidak bisa beku dapat, Tuhan ada lagi angin, ada lagi hewan-hewan serangga-serangga, ya. Luar biasa itu. Saya kadang pikir itu bagaimana ini, seperti nyamuk bisa beranak pinak. Kecilnya itu nyamuk kan. Kalau sederhananya bagaimana dia bisa berhubungan biologis, nah kecilnya itu nyamuk, sehingga bisa menghasilkan jentik-jentik nyamuk. Itu kan keluar biasaan, aturan ilahiyah. Makanya Tuhan terhadap masalah ruh mengatakan ilmu yang kita bisa miliki itu sedikit sekali. Sekiranya manusia bisa buat ruh, ini buku dikasih terbang, dikasih hidup, kasih ruh hidup misalnya bukunya kan. Tapi ruh betul-betul tidak bisa manusia jangkau itu ilmu. Ya. Sekiranya manusia bisa punya pengetahuan ruh, nenek-nenek moyangnya yang sudah misalnya mati itu dia kasih hidup kembali kan, kasih ruh lagi supaya hidup. Makanya Tuhan mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu terkait ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Tidaklah diberi kalian ilmu kecuali sedikit. Tapi sedikitnya Tuhan, banyaknya kita. Ya. Sekarang manusia sudah luas pengetahuannya. Ya. Orang sudah hampir mati masih bisa dikasih hidup.
orang yang misalnya matanya buta bisa dicangkokkan mata, orang yang barusan mati misalnya bisa melihat, ya, dan lain sebagainya. Sudah maju sekali pengetahuan manusia terhadap masalah hidup ini, tapi ya masih misalnya jauh dari bisa berhubungan dengan masalah ruh. Belum lagi bagaimana ini ruh kita ya. Bagaimana ini ruh bisa bertambah-tambah pengetahuannya tiap hari ini kan? Ya. Saya kira cukup hari ini kita punya pembahasan. Insya Allah kita masih punya kelanjutan tentang siapa yang bisa menjadi penolong jalan menuju kepada kesempurnaan. Tiada lain adalah para anbiya ilahi, para aulia ilahi, dan para pewaris ilmu-ilmu ilahiyah. Ya. Demikianlah kita punya pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب